Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Kriswandani, saya dosen pendidikan matematika UKSW. Pada kesempatan ini saya membuat video pembelajaran sebagai agihan tugas dari AA UMS. Metode penelitian kombinasi salah satu mata kuliah yang dibuka di semester 1 tahun ajaran 2025 dan 2026. Metode penilaian kombinasi ini itu saya bagi menjadi 3 materi secara garis besar, yaitu metode penelitian kombinasi itu sendiri, yang kedua tentang PTK, penelitian kelas, dan yang ketiga itu tentang penelitian pengembangan atau R&D. Untuk materi kombinasi itu meliputi sejarah, penelitian kombinasi, pengertian, kelebihan dan kekurangan penelitian kualitatif, kuantitatif dan kombinasi. Kemudian jenis-jenis penelitian kombinasi dan di sini saya gunakan menurut Creswell yang meliputi 6 jenis yaitu sequential exploratory design, sequential exploratory design, transformasi design, concurrent triangulation design, concurrent embedded design, dan concurrent transformative design. Kemudian untuk materi PTK itu meliputi pengertian ciri-ciri dan karakteristik serta prinsip-prinsip PTK, kemudian jenis-jenis PTK, kelebihan dan kekurangan PTK dan model-model PTK. Nah, saya menggunakan ada beberapa model yaitu Kurt Lewin, John Elliott, Chemist and Taggart, Dave Ebbett, Hopkins, Kernan, Deborah Shaw. Kemudian yang ketiga itu adalah R&D. Kenapa R&D? Karena di prodi kita itu ada beberapa tugas akhir itu menggunakan R&D. Nah, model R&D di sini itu kita akan belajar tentang pengertian dan prosedur R&D, kemudian model-model R&D menurut Ford Engel, 4D, ADI, PPE, RPPT, PLOM, serta kekurangan dan kelebihan dari R&D itu sendiri. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang topik yang pertama tentang penelitian kombinasi. Nah, penelitian kombinasi di sini itu saya bagi menjadi bagian sejarah, pengertiannya, karakteristik, kekuatan dan kelemahan dari 3 jenis penelitian serta jenis-jenisnya. Kenapa sih orang yang hidupnya susah itu justru punya banyak anak? Sebelum kita Fenomena ini tuh sebenarnya nyata. memasuki Bahkan nggak sedikit yang menganggap sejarah anak itu dari sebagai penelitian tabungan, kombinasi, sebagai kita orang yang akan bisa ngebantu kita belajar di fenomena masa yang kini dan ada masa di depan, sekeliling dan menganggap kita, anak itu di sebagai sebuah mana ada kesenjangan investasi. antara Tapi apa iya si bahwa kaya dan anak si itu adalah miskin. investasi? Nah, Well, biasanya kita ada nggak bakal fenomena. ngejudge. Ya mungkin bakal ngejudge lah Di sedikit. sini ada Tapi kita video perlu paham terkait kenapa sih kenapa pola ini orang bisa terjadi. miskin itu Kenapa orang selalu punya miskin itu banyak anak, cenderung gitu kan? punya banyak anak Nah, dan silakan gimana Anda cara simak mutusin video ini. siklusnya biar dunia kedepannya bisa jadi lebih baik. Welcome to Psychology of Finance. Kita bakal bahas Oke, sudah teman-teman? tentang anak. Nah, dari fenomena ini, apa yang bisa Anda teliti? Topik apa saja sih yang bisa Anda teliti dari fenomena yang ada di masyarakat di Indonesia ini? Oke, ada yang berpendapat? Kita Nah, coba lihat ke masa lalu ya. Di penelitian ratusan tahun yang tentang lalu, ya sosial sampai ini sekarang kita sih, punya bisa anak itu melihat dari dianggap sebagai perspektif berkah. Kenapa? Karena pendidikan, setiap gitu lu kan? punya anak, lu Karena di bisa situ bantu ekonomi ada keluarga. banyak Apalagi anak, gitu kan, pasti sebelum akan ada zamannya ekonomi digital, implikasinya sebelum ada kepada internet, apalagi pendidikan sebelum anak. ada AI seperti zaman Nah, sekarang. Zaman dari dulu, topik-topik ratusan tahun lalu, Anda, anak itu bisa kita disuruh bisa bertani, disuruh memilih salah ngangkat-ngangkat satu sesuatu dari buat penelitian bantu-bantu usaha, kuantitatif atau disuruh ngurus kualitatif, adik-adiknya. gitu kan? Kalau penelitian kuantitatif itu berfokus pada data numerik dan analisis. Sedangkan penelitian kualitatif itu berfokus pada makna dan perspektif. Atau kita akan menggabungkan dari dua hal ini, dua jenis ini, yaitu seperti ini. Gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif itu disebut metode penelitian campuran, di mana dia menggabungkan kekuatan kuantitatif dan kekuatan kualitatif, maka terbentuk satu metode baru yaitu metode penelitian campuran atau kombinasi atau mixed method. Nah, penelitian kombinasi itu meliput terdiri dari beberapa tahapan sejarahnya, yaitu menurut Sarwono, sejarah penelitian kombinasi terbagi menjadi beberapa fase atau periode, yaitu yang pertama, periode formatif. Itu terjadi tahun 1950-an, di mana pada masa ini metode kombinasi masih bersifat tentatif. Maksudnya, orang menggunakan metode kombinasi baru memulai melakukan uji coba, serta kurang memperhatikan paradigma yang digunakan.
Periode yang kedua itu adalah periode perdebatan, di mana pada masa ini para ahli mulai memunculkan isu-isu yang berkaitan dengan paradigma, cara menggabungkan metode secara benar, dan mereka memperdebatkan pengakuan dalam dunia ilmiah terhadap kemungkinan peneliti menggunakan metode kombinasi. Periode yang ketiga itu adalah periode pengembangan prosedur. Ini terjadi tahun 1980-an, di mana para peneliti sudah mulai memikirkan dan mendiskusikan bagaimana riset yang menggunakan metode gabungan harus dirancang. Kemudian tahap yang periode yang terakhir itu adalah periode memperkenalkan sebagai desain yang terpisah. Dalam hal ini, metode mixed method itu sudah diakui oleh para peneliti sebagai metodologi tersendiri. Nah, ini kita bisa gambarkan evolusi metode penelitian kombinasi menjadi diagram seperti ini, teman-teman. Nah, ada juga yang menyatakan fase perkembangan penelitian kombinasi dari Campbell sampai ke Johnson itu merupakan transisi dari konsep awal validasi metode menuju pengakuan penelitian kombinasi sebagai metodologi independen. Dan ini juga meliputi 4 periode, yaitu yang pertama periode awal mula atau pra tahun 1950-an, di mana ini disebut praktik tanpa nama. Nah, ini diawali dari penelitian Fiske terkait tentang masalah sosial, di mana mereka menggabungkan dua teknik, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Mereka mengumpulkan data statistik untuk mengukur fenomena sosial, sekaligus melakukan observasi dan wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya. Periode yang kedua itu adalah periode fondasi, yaitu tahun 1950 sampai 1980. Di sini muncullah yang namanya konsep triangulasi gitu kan. Ini diawali dari penelitian Fiske yang menggunakan atau memperkenalkan konsep triangulasi metode. Kemudian triangulasi ini berkembang pada saat Densin pada tahun 1970 menyatakan ada 4 jenis triangulasi, yaitu triangulasi metode, triangulasi peneliti, triangulasi data, dan triangulasi teori. Kemudian selain Densin, kita masuk kepada periode yang ketiga, di mana itu adalah namanya periode metodologis, itu tahun 1980-an hingga 1990. Pengakuan sebagai gerakan independen atau perkembangan menuju metodologi mandiri, di mana pada akhir tahun 1980-an itu penelitian kombinasi mulai diakui sebagai pendekatan metodologi sendiri dan bukan sebagai pelengkap. Nah, perdebatan terus berkembang, di mana penelitian kuantitatif yang menggunakan paradigma positivisme dan kualitatif yang menggunakan paradigma konstruktivisme memicu kebutuhan akan jalan tengah yang dapat memanfaatkan kekuatan dari kedua paradigma. Selanjutnya, Green dan Caraceli serta Graham pada tahun 1989 itu menyatakan 5 tujuan peneliti menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu sebagai komplementari, kemudian sebagai development, kemudian triangulation, kemudian initiation, dan expansion. Periode yang terakhir itu adalah periode kontemporer dari tahun 2000 hingga sekarang, di mana di sini metode penelitian kombinasi sudah diakui sebagai metode yang mandiri, yang ini diperkenalkan oleh Creswell dan Abbas Tasakkori, sehingga mereka berdua ini sering disebut sebagai bapak dari penelitian mixed method modern. Nah, fase ini bisa digambarkan ke dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Kemudian kita masuk ke pengertiannya. Nah, tadi kita sudah belajar ya terkait tentang penelitian gabungan atau
kombinasi itu adalah menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, berikut saya sajikan beberapa pengertian penelitian kombinasi berdasarkan beberapa pakar. Yang pertama itu menurut Sudaryono, gitu kan? Yang kedua menurut Johnson and Christensen. Berikutnya menurut Abbas Tasakori. Kemudian berikutnya menurut Creswell. Nah, berikutnya yang terakhir itu menurut Sugiono. Nah, menurut Sugiono, metode kombinasi merupakan metode penelitian yang menggabungkan dan menghubungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang komprehensif, kemudian valid, reliable, dan objektif. Apa itu data yang komprehensif? Data yang komprehensif itu adalah data yang lengkap, yang merupakan kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian data yang empiris dan data yang interpretif. Kemudian data yang valid adalah data yang memiliki derajat ketepatan yang tinggi antara data yang sesungguhnya yang terjadi dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Kemudian data yang reliable adalah data yang konsisten dari waktu ke waktu dan dari orang ke orang. Sedangkan data yang objektif adalah data yang disepakati oleh banyak orang. Berikutnya, setelah kita belajar tentang pengertian, kita akan belajar tentang karakteristik penelitian kombinasi. Nah, menurut Turner, gitu kan, ada beberapa karakteristik yang menggambarkan mixed method sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut kumpulan data yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Kemudian analis data menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kemudian menggunakan mixed method dapat dilakukan dalam studi tunggal atau beberapa seri penelitian. Sedangkan menurut Johnson, itu yang pertama, nah ini hampir sama teman-teman, mencakup pengumpulan data yang bersifat kuantitatif, kemudian bersifat kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu ya kita bisa menggunakan kuesioner, kemudian kita bisa menggunakan tes, gitu kan. Sedangkan kalau untuk kualitatif itu ya biasanya kita menggunakan wawancara mendalam. Kemudian analis datanya ya juga menggunakan dua campuran ini, kuantitatif dan kualitatif, di mana kedua bentuk data tersebut diintegrasikan dalam analisis melalui penggabungan data, kemudian penyambungan data, dan atau penyisipan data. Kemudian penggunaan mixed method dapat dilakukan dalam satu studi tunggal atau beberapa seri. Nah, apa itu kelebihannya gitu kan? Kelebihan dari penelitian kombinasi itu yang pertama menggunakan kata-kata, gambar, narasi dapat digunakan untuk memperkaya eksplanasi makna angka-angka yang ada. Kemudian yang kedua, angka dapat digunakan untuk meningkatkan ketepatan penggunaan kata-kata, gambar, dan narasi. Yang ketiga, mengkombinasikan kekuatan-kekuatan riset kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, peneliti dapat menciptakan dan menguji grounded teori. Yang kelima, itu peneliti dapat menjawab secara luas jangkauan pertanyaan-pertanyaan riset karena peneliti tidak terkekang dengan satu metode atau pendekatan saja. Yang berikutnya, yang kelima, peneliti dapat menggunakan kekuatan-kekuatan metode tambahan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan metode yang lain dengan menggunakan kedua metode yang berbeda dalam kajian risetnya. Yang keenam, yang ketujuh, peneliti dapat memberikan bukti yang lebih kuat untuk membuat kesimpulan yang diperoleh melalui konvergensi dan kolaborasi temuan-temuan. Nah, berikutnya, peneliti dapat menambah wawasan dan pemahaman yang mungkin terluput jika hanya menggunakan satu metode tunggal saja. Berikutnya adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan bersama-sama akan menghasilkan pengetahuan yang lebih lengkap dan diperlukan untuk menginformasikan teori dan praktik. Dengan menggunakan metode gabungan, maka generalisasi dari hasil penelitian itu dapat ditingkatkan.
Nah, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut. Nah, jika hanya dilakukan oleh satu peneliti, maka yang bersangkutan akan menemui kesulitan karena harus melakukan riset dengan dua metode yang berbeda. Kemudian para penganut aliran satu metode menganjurkan bahwa sebaiknya seorang peneliti harus selalu hanya menggunakan satu pendekatan saja. Kemudian waktunya pasti lebih lama. Berikutnya, peneliti harus belajar berbagai macam jenis metode dan pendekatan untuk memahami bagaimana cara menggabungkan kedua metode itu. Kemudian biayanya, waktu lama, biayanya pasti mahal. Yang terakhir itu detail-detail tertentu akan tetap harus dikerjakan oleh para ahli metodologi, kemudian menggabungkan metode, kemudian bagaimana cara yang benar melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya, atau bagaimana cara mengintegralkan hasil-hasil yang saling bertentangan. Oke, kita lanjut ke tahapan penelitian kombinasi secara garis besar ini, teman-teman. Karena nanti setiap jenis penelitian kombinasi itu ada beda-beda tahapannya. Secara garis besar, tahapan penelitian kombinasi itu meliputi menentukan pertanyaan penelitian, menentukan apakah desain kombinasi sesuai, kemudian memilih metode kombinasi atau desain penelitian kombinasi, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasi data, melegitimasi data, dan menarik kesimpulan. Nah, berikutnya adalah jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu menurut Johnson itu mengemukakan bahwa variasi metode kombinasi merupakan interaksi antara dua aspek, yaitu time order decision atau waktu mengkombinasikan dan paradigma emphasis decision atau dominasi bobot kombinasi metode. Nah, time order decision itu meliputi ya ini bisa berurutan atau campur acak, yaitu kombinasi dicampur itu adalah konkuren dan sekuensial atau kombinasi berurutan. Jadi misalkan kualitatif dulu baru kuantitatif atau sebaliknya. Kalau konkuren itu campuran, tidak ada urutannya gitu. Kemudian paradigma emphasis decision itu meliputi dua aspek, yaitu dominan status, itu antara kuantitatif dan kualitatif punya bobot yang sama atau tidak gitu kan. Kemudian equal status atau bobotnya sama. Nah, ini bisa digambarkan dalam 4 kuadran seperti ini, teman-teman. Pada kuadran pertama, di sini metode kombinasi model konkuren dengan bobot metode kuantitatif kualitatif yang sama, yaitu kualitatif dan kuantitatif mempunyai besaran atau bobot yang sama. Kuadran kedua itu bobot antara kuantitatif dan kualitatif itu juga sama. Hanya ini ada, nah seperti ini, urutan, gitu kan. Apakah kualitatif dulu, lanjut ke kuantitatif, atau kuantitatif dulu, baru lanjut ke kualitatif, gitu kan. Ini kuadran 2. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah metode kombinasi model sekuensial, di mana pada tahap pertama penelitian itu menggunakan metode kualitatif dengan bobot lebih tinggi daripada kuantitatif. Terus yang kedua, metode kombinasi model sekuensial, di mana pada tahap pertama penelitian menggunakan kualitatif dengan bobot yang lebih rendah daripada kuantitatif. Dan ini ada 4 model, teman-teman. Silahkan dipelajari sendiri. Kemudian yang kuadran keempat itu metode kombinasi model konkuren dengan bobot metode kualitatif yang lebih tinggi daripada metode kualitatif atau sebaliknya. Gitu kan? Nah, menurut Creswell, nah ini ada 6. Sequential explanatory design, sequential exploratory design, transformasi design, concurrent triangulation design, concurrent embedded design, dan concurrent transformative design. Nah, ini ada tugas teman-teman. Silahkan teman-teman bagi menjadi 6 kelompok. Setiap masing-masing kelompok itu mendapatkan satu tipe jenis penelitian kombinasi. Nah, nanti Anda bisa membuat spin untuk memilih topiknya. Tugasnya itu adalah teman-teman mencari karakteristik
kemudian tahapannya, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh artikelnya, disertai analisis dari artikelnya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang presentasi dari masing-masing kelompok dan kita akan saling share materinya. Sekian, terima kasih.